Shalom anak-anak muda, gimana kabar kalian? Tetap semangatkan dalam Tuhan. Untuk itu hari ini kita akan beribadah. Siapkan hati kita, cari posisi ternyaman untuk kita bisa berfokus kepada Tuhan. Dan ini dia, welcome to Youth Messenger Online Service. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
Yes God. Bapak terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana setiap kami dimanapun kami berada, kami memiliki hati untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, menyampaikan seluruh isi hati kami bagi nama-Mu Yesus, melimpahkan semua apa yang menjadi beban pikiran kami, beban hati kami bagi nama-Mu Yesus, karena Ku milik-Mu ya Tuhan. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini di mana kami masih beribadah walaupun harus online, tapi kami percaya sukacitamu tidak akan pernah lari daripada setiap kita ya Tuhan yang berharap padamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba sampaikan ini tidak keluar dari konteks Alkitab Tuhan, dan biarlah apa yang Kau ingin sampaikan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap yang mendengar juga mengerti, mereka mau mendengar, tidak hanya berkomentar, tapi juga mau melakukan sesuai dengan standar kebenaran-Mu ya Allah. Dan hamba siap untuk melayani-Mu pada hari ini di dalam nama Yesus. Aku ucap syukur dalam doa. Amin. Oke. Shalom teman-teman. BTW selamat tahun baru dulu ya. Ucapan pertama dari saya. Hari ini kita akan belajar hal yang cukup berat. Jadi kita akan belajar dari Roma 4 ayat 9 sampai 15, bicara tentang Taurat membatalkan janji Allah. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Perkataannya kayak menyesatkan gitu loh. Taurat membatalkan janji Allah. Oke, biar yang berbicara di depan sini nggak dianggap sesat, kita baca dulu firman Tuhan ya. Di Roma 4 ayat 14. Roma 4 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Oke. Jadi tadi tema saya mengatakan Taurat membatalkan janji Allah. Kalau saya ngomong itu sesat. Tapi kebetulan firman Tuhan katakan demikian. Saya akan baca dengan sangat pelan. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Janji Allah itu batal. Nanti kita akan masuk ke sini, kita akan jelasin lagi kenapa bisa Taurat itu membatalkan janji Allah. Jadi bukan saya ngomong ya, firman Tuhan pun jelas berkata demikian. Sebelum kita menjelaskan Roma 4 ayat 9 sampai 15, kita harus tahu dulu Taurat itu apa. Taurat atau Torah itu adalah perintah Allah, simpelnya. Sederhananya adalah perintah Allah. Tapi perintah Allah itu terbagi dari 3 bagian. Nanti kita akan temukan di kitab Keluaran sampai Imamat. Ulangan pun bahkan mengulang apa itu Taurat. Pertama, Taurat itu ada Dekalog. Itu udah paling kita sering dengar lah, 10 perintah Allah. Yang kita tahu nanti akan digenapi oleh Kristus, menjadi hukum Kristus yang sempurna, kasih yang sempurna. Itu yang pertama bagian dari Taurat, yaitu adalah 10 perintah Allah. Yang kedua adalah Mishpataim, atau hukum sipilnya mereka, hukum sipil bangsa Israel. Jadi peraturan tata negara itu diatur juga melalui Taurat. Dan yang bagian ketiga di dalam Taurat adalah Kukim atau tata ibadah. Jadi itu yang ngatur hari raya, korban bakaran. Jadi tata ibadah yang mereka lakukan pada zaman Musa, di kemah suci Musa, itu ada di dalam bagian Taurat. Jadi ada 3 bagian besar itu. Tapi kita tahu di zaman PB, Taurat itu nggak cuma 3 bagian itu. Mereka tambahkan, alih-alih Taurat, tambahkan menjadi Taurat plus adat istiadat. Sehingga Taurat itu plus adat istiadat itu begitu banyak. Jumlahnya bisa sekitar 600-an. Nah itu yang terlalu banyak, itu yang membuat bangsa Israel tuh melakukan Taurat jadinya legalistik. Maksudnya tuh jadi kayak apa ya? Jadi kaku melakukan perintah Allah karena mereka wajib. Jadi benar-benar motivasinya tuh udah salah. Nah itu Taurat. Dan kita harus tahu, karena tokoh yang dibahas di Roma 4 ini, dari yang sebelumnya udah dibahas oleh Kasari tentang perbuatannya Abraham. Jadi tokoh yang muncul di sini adalah Abraham. Kita tahu Abraham itu jauh sebelum Taurat ada, karena Taurat itu ada di zaman Musa. Abraham itu nggak kenal Taurat. Abraham itu nggak dikasih Taurat sama Tuhan. Bahkan kalau kita simak di Kejadian 12 ketika kisah Abraham di Kuak, di situ Allah tuh udah memberikan janjinya terlebih dahulu. Jadi tuh ya, Taurat belum ada tapi Tuhan udah memberikan janji. Makanya kenapa tema hari ini adalah Taurat membatalkan janji Allah. Jadi ada kaitannya. Nah, dari janji itu Abraham timbullah iman. Jadi bukan karena Tuhan memberikan janji lahirlah hukum Taurat, enggak. Karena Tuhan memberikan janji, maka ia lahir iman dari Abraham itu sendiri. Nah, jadi kita harus tahu Abraham itu enggak kenal Taurat nih. Dan Taurat itu kita kenal di zaman Musa.
Kenapa harus di zaman Musa? Sebenarnya simple, kita nggak usah mikir yang terlalu ribet banget. Kenapa harus di zaman Musa? Kenapa nggak harus dari Abraham? Sehingga Abraham jadi bapak orang bertaurat gitu loh. Bukan bapak orang beriman doang. Tapi kenapa harus diberikan di zaman Musa? Karena kita tahu Musa itu membawa bangsa Israel pergi keluar. Jadi di situ Allah hendak mendirikan pemerintahannya. Yang kita kenal, kalau misalnya kita pernah dengar dari pendeta-pendeta, yang kita kenal ada teokratis. Artinya Allah ingin memerintah bangsa itu, sehingga harus ada pemerintahan. Nah, di pemerintahan itu Allah memberikan Taurat sebagai dasar hukum supaya mereka itu tahu perintah Allah itu yang benar tuh yang mana. Jadi itu Taurat. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi itu introduksinya ya, supaya kita ngerti kenapa tema hari ini tuh begitu kayak kontradiksi, tapi enggak. Kita akan baca di Roma 4 ayat 9 dulu. Ya. Roma 4 ayat 9. Firman Tuhan katakan demikian. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, kalau kalian simak apa yang disiarkan Kasari sebelumnya, Kasari sudah membahas tentang perbuatan yang sia-sia. Artinya kalau perbuatan akan hukum Taurat menjadi landasan supaya kita mendapat janji Allah itu keliru. Sehingga kita tahu ucapan bahagia ini tuh bicara tentang bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tapi karena Tuhan udah membenarkan kita sehingga kita berbuat kebenaran. Jadi jangan balik. Makanya di ayat 4, Roma 4 ayat 9 ini, ucapan bahagia ini tuh apakah hanya berlaku bagi orang bersunat atau orang tak bersunat juga? Di sini kata orang bersunat dan orang tak bersunat itu merujuk kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau yang kita kenal Yunani. Jadi orang bersunat adalah Yahudi, orang tak bersunat adalah Yunani. Nah, kenapa dibawa kata sunat di situ? Karena sunat itu adalah salah satu tanda yang sakral. Kita akan tahu ketika Abraham nanti akan disunat juga, dan itu jadi tanda sakral bagi orang Yahudi. Sunat itu jadi sebagai tanda dia adalah Yahudi dan dia adalah orang yang kudus. Sedangkan kalau misal orang Yunani itu disebut orang kafir. Orang yang tak bersunat itu orang yang disebut kafir gitu loh. Dan mereka tuh tak bersunat. Sehingga sunat ini menjadi sakral karena kalau ketika orang Yunani macem-macem atau iseng masuk ke bait Allah itu langsung dinyatakan tidak kudus. Karena ada orang tak bersunat masuk ke bait Allah. Sampai sesakral itu. Nah, ini pertanyaan, apakah ucapan bahagia yang tadi barusan itu berlaku untuk orang bersunat dan tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman telah diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Jadi itu Allah membenarkan orang bukan berdasarkan perbuatan mereka akan Taurat, tapi karunia-Nya dan iman yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, kita akan lanjut di ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Maksudnya yang tadi ya, iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebelum atau sesudah ia disunat. Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi gini loh, kalau saya simpulkan seperti ini. Janji Allah itu udah diberikan terlebih dahulu kepada Abraham. Dan dia percaya kepada Allah, habis itu dalam prosesnya dia bersama dengan Allah, akhirnya dia disunat. Yang kita tahu nanti sunat itu adalah salah satu bagian dari Taurat, ya kan? Nah, berarti ini kan janji itu udah ada jauh terlebih dahulu sebelum ada sunat. Jadi Abraham belum disunat dulu. Kecuali konteksnya kalau Abraham udah disunat dulu, baru Tuhan kasih janji, baru si Abraham beriman. Maka nggak akan ada tema pada hari ini. Tapi sekarang terbalik. Yang ada itu adalah janji dulu, iman Abraham, baru disunat. Nah, ini yang disalahartikan oleh orang Yahudi. Mereka mengedepankan sunatnya dulu. Baru mereka dinyatakan orang kudus. Baru mereka dinyatakan berhak mendapatkan janjinya Abraham. Ini yang jadi salah.
Yang benar itu harusnya janji dulu, karena kita baca di Kejadian 12 seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di Kejadian 15, kalau merujuk kepada Roma 4 ayat 9 tadi, bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Di situ kita tahu Kejadian 15 adalah konteks di mana Allah memberikan janji keturunan. Jadi percakapan antara Allah dengan Abraham itu bilang, bagaimana aku bisa menjadi bangsa yang besar, sedangkan aku akan mati tanpa keturunan. Akhirnya Tuhan memberikan janji keturunan. Di situ kalimat penutup di pasal itu, Abraham bilang, lalu percayalah Abraham. Dan di situ Tuhan bilang, Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Jadi bukan perbuatannya akan Taurat, karena Taurat sama sekali belum diberikan. Taurat emang perintah Allah. Jadi itu perintah Allah itu diberikan secara personal kepada Abraham, bukan melalui tulisan seperti Taurat. Sedangkan kalau bangsa Israel diberikan secara tulisan, ditulis sehingga mereka mengerti apa yang menjadi perintah Allah gitu loh. Nah, kalau balik ke Roma 4 ayat 10 sampai 11, di situ kan udah jelas banget bahwa keadaan iman Abraham itu diperhitungkan justru sebelum dia disunat. Bukan karena dia disunat jadi diperhitungkan sama Tuhan, itu nggak dibalik. Nah, ini dikatakan Paulus untuk orang-orang Romawi, which is adalah orang Romawi adalah orang yang tak bersunat. Paulus mengajarkan untuk mereka yang tak bersunat, atau lebih gampangnya kita sebut Yunani lah ya, orang Yunani, supaya mereka ngerti bahwa mereka pun dibenarkan atas dasar iman, bukan atas Taurat. Karena orang Yunani kan nggak kenal Taurat sama sekali, yang kenal itu Yahudi. Bahkan kita tahu orang Yahudi itu punya pertentangan yang besar sama orang Yunani nih. Orang Yunani aja dianggap kafir, bagaimana bisa dia jadi bagian dari perjanjian Allah kalau orang Yahudi aja nggak terima dia. Makanya Paulus kasih hal ini, dia kasih tahu kalau enggak, kalian juga bisa menerima janji Tuhan. Kalian juga bisa jadi anak Allah. Kalian bisa jadi hamba Allah kalau kalian punya iman, bukan punya Taurat. Jadi itu yang ditekankan Paulus di dalam suratnya ini di Roma. Jadi kita ngerti ya bahwa perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi adalah, ya kalau Yahudi mereka punya landasan Taurat, sedangkan orang Yunani kan nggak punya landasan. Ya landasan mereka adalah Kristus. Itu loh yang pengen disampaikan Paulus di Roma 4 ayat 10 sampai 11 ini. Nah, jadi kita tahu bahwa yang dilakukan Abraham adalah bukti dari iman. Jadi bagaimana dia bisa sampai sunat? Karena dia sudah membuktikan imannya terlebih dahulu. Jadi bukan disunat dulu baru membuktikan iman. Makanya kita harus ngerti bahwa kita melakukan kebenaran bukan supaya dibenarkan, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, makanya kita melakukan kebenaran. Itu loh yang pengen diajarin juga di Roma ini, gitu. Dan lanjut. Di Roma 4 ayat 12, firman Tuhan katakan demikian. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Nah, ini bicara tentang, jadi Abraham itu bukan sebagai bapa orang percaya untuk Yahudi aja, tapi juga Yunani. Nah, ini lebih penting di sini ditekankan bahwa yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, which is adalah Yahudi, kita udah tahu, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Nah, ini merujuk kepada mereka juga yang non-Yahudi. Artinya kalau tanpa Taurat pun mereka bisa jadi bagian dari perjanjian itu dengan imannya Abraham. Jadi ngikutin jejak iman. Oh, ternyata ketika Abraham punya hubungan sama Tuhan, ternyata dia berimannya seperti ini. Dan itu yang menjadi patokan supaya mereka yang nggak kenal Taurat sama sekali mengikuti jejak hidupnya Abraham. Jadi ya walaupun mereka sama sekali nggak tahu Taurat itu apa, isinya apa, mereka cuma ngerti Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya patokan mereka adalah Abraham itu, imannya yang diikuti pada masanya belum disunat. Nah, ini juga relevan sekali dengan kita. Kita kan sebenarnya orang kafir bagi orang Yahudi. Kalau kita memposisikan diri kita sebenarnya orang kafir, kita orang non-Yahudi gitu loh. Makanya kenapa firman Tuhan ini ada supaya kita yang sama sekali, atau mungkin kita ngerti nih Taurat, tapi kita nggak bisa lakukan. Sebab itu makanya Yesus datang untuk menggenapi, karena nggak ada yang mampu melakukan. Ingat ya,
Tadi Taurat itu bukan cuma 3 bagian besar yang saya sebut, tapi ditambah adat istiadat. Jadi ada kurang lebih 600-an. Dan itu nggak mampu satu manusia pun melakukan dengan sempurna. Yesus datang untuk menggenapi supaya kita yang nggak bisa ngelakuin Taurat sudah diselesaikan oleh Yesus. Tapi bukan berarti Taurat itu batal, enggak. Taurat itu tetap ada di Alkitab kita, tetap ada di di Keluaran sampai Ulangan itu loh. Itu nggak akan pernah hilang dari kitab kita. Tapi yang jadi esensi dari Yesus menggenapi itu adalah supaya kita mengasihi dekalog itu, 10 perintah Allah, supaya kita mengasihi sama dan juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu loh yang pengen diajarkan juga Paulus, supaya bukan itunya loh yang banyak itu yang dilakukan, tapi esensi kita melakukan Taurat itu apa? Kalau kita melakukan peraturan agama, saya sebutnya peraturan agama. Kalau kita melakukan peraturan agama tapi nggak ada kasih Kristus di situ, percayalah itu cuma kemunafikan. Ataupun mungkin kita tulus pun ya nggak bisa disebut kemunafikan, tapi menurut saya itu seperti kebodohan. Karena perbuatan itu harus didasarkan dari niat hati gitu loh. Kalau misalnya hati kita tulus, walaupun perbuatan yang kecil, menurut saya tuh dampaknya tuh lebih besar daripada perbuatan yang besar tapi hatinya nggak tulus sama sekali gitu loh. Jadi peraturan agama itu harus punya motivasi yang benar-benar tulus. Motivasi kita apa? Kita punya niatnya apa? Mengasihi kah? Atau pengen pencitraan kah? Atau pengen cuma sebagai melakukan kewajiban agama kah? Itu yang nggak boleh terjadi gitu loh. Makanya itu ini bicara tentang Taurat, Paulus tuh merujuk kepada enggak cuma orang Yahudi loh, enggak cuma mereka yang disebut bangsa pilihan Allah, kalian pun bangsa pilihan Allah dengan mengikuti jejak iman Abraham. Itu yang dikatakan di Roma 4:14. Oke, kita akan masuk di bagian akhir yang paling penting, masuk ke tema kita, kenapa Taurat itu membatalkan janji Allah. Kita baca di Roma 4 ayat 13 sampai 15. Tapi sebelumnya kita akan baca di Roma 4 ayat 13 sampai 14 dulu ya. Begini firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, Oke, sampai situ. Jadi tadi saya udah bahas. Jadi bukan karena Taurat ada dulu sehingga Tuhan kasih janji kepada Abraham. Jadi gini loh, Tuhan gak kasih Taurat, ngetes dulu Tuhan kasih Taurat ke Abraham nih. Abraham setia gak nih sama Taurat? Nah kalau dia setia, baru deh gue kasih janji. Nggak kayak gitu. Tapi Tuhan dikasih janji dulu. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi itu benar-benar begitu kasihnya Allah kepada Abraham, dia kasih janjinya dulu loh, bukan Taurat loh. Makanya sebenarnya janji itu mendahului Taurat. Taurat itu nggak lebih penting daripada janji Allah. Nah, emang ada kaitannya, tapi ini bukan satu kesatuan gitu loh. Nanti akan saya jelaskan. Jadi yang disampaikan di sini, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, ya kan? Jadi dasar dari janji Allah pada Abraham itu bukan Taurat, tapi iman. Imannya Abraham itu membuat Allah mengerti bahwa janji itu memang pantas didapatkan Abraham, bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Ya, seperti itu. Dan di ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, yang tadi yang saya baca di awal supaya nggak dianggap penyesat. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman. Bahkan dikatakan iman pun jadi sia-sia. Dan batalah janji itu, ya kan? Hukum Taurat membatalkan janji Allah. Kalau dasar pengharapan kita Taurat, nah itu salah tok. Karena Taurat itu ada supaya kita bersyukur. Oh Tuhan udah kasih janji nih. Dan gue percaya sama janji itu. Sehingga ketika hukum Taurat itu ada, gue melakukannya dengan sukacita. Bukan melakukan hukum Taurat supaya dapat janji. Enggak. Janji itu pasti diberikan. Karena ketika janji itu ada, kita beriman, itu pasti diberikan. Tapi yang menjadi salah adalah ketika udah diberikan janji, terus kita udah beriman, tiba-tiba ada Taurat, kita menganggap Taurat itu sebagai, oh ini patokan gue nih supaya dapat janji nih. Supaya janji itu benar-benar tergenapi secara cepat. Enggak. Perbuatan kita sama sekali nggak mempengaruhi janji Allah. Janji Allah kalau misalnya mau 25 tahun kemudian, atau mau 1 tahun kemudian, atau mau besok, itu terserah kedaulatannya Allah. Nggak ada hubungannya dengan kita melakukan hukum. Nggak ada. Karena kita melakukan hukum
setelah kita dibenarkan, bukan kita melakukan hukum untuk dibenarkan gitu loh. Jangan dibalik konsepnya. Nah, saya ulang pelan-pelan. Maksudnya gini loh, kita udah kasih janji, terus kita dibenarkan, datanglah hukum. Nah, kita melakukan hukum bukan supaya dapat janji, bukan supaya kita dibenarkan, tapi karena janji itu udah diberikan di awal dan kita udah dibenarkan di awal, sehingga kita punya iman, baru datanglah hukum sebagai tanda kita bersyukur atas janji, dan hukum itu sebagai kita bersyukur sama Tuhan, gitu loh konsepnya. Makanya ketika dasarnya kita salah, pengharapan kita salah, motivasinya juga udah salah, makanya sia-sialah iman dikatakan di ayat 14, dan batalah janji itu. Karena pengharapan kita naruhnya salah. Pengharapan kita tuh bukan pada Taurat, tapi pada iman kita kepada Allah Bapa, pada Yesus Kristus. Itu yang benar. Nah, untuk memperkuat apa yang disampaikan Roma 4 ayat 13 sampai 14, kita akan baca di Galatia 3 ayat 11 sampai 12. Sebelum kita masuk ke 15 ya. Galatia 3 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan katakan, saya akan baca pelan-pelan supaya kita mengerti tentang kenapa Taurat itu bisa batalin janji Tuhan. Galatia 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Saya nggak ngarang-ngarang, kalian bisa buka Alkitab kalian sekarang. Galatia 3 ayat 11 jelas banget. Dia bilang, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Masih kita bisa lihat loh di sini loh, bahwa orang melakukan hukum Taurat itu bukan menjadi patokan mereka dibenarkan, tapi hidup berdasarkan iman. Yang tadi udah saya jelaskan panjang lebar sebelumnya. Jadi di sini Galatia 3 tuh benar-benar memperkuat apa yang dikatakan. Ya sama sih, penulisnya sama-sama Paulus. Jadi tuh Roma 4 ayat 13 sampai 14 ini diperkuat oleh Galatia 3 ayat 11 sampai 12. Orang itu nggak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena dia udah punya iman, makanya dia udah dibenarkan. Gitu loh. Jadi bukan Taurat yang menjadi landasan utama orang Yahudi, bahkan orang non-Yahudi. Galatia 3 ayat 12 dikatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Firman Tuhan katakan demikian. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi di situ ada dikatakan melakukan Taurat memang kita akan hidup. Maksudnya hidup yang punya hidup yang berkualitas karena kita melakukan perintah Allah. Tapi jelas banget Paulus mengatakan dasar hukum Taurat itu bukan iman. Enggak, bukan itu. Dasar hukum Taurat ya memang karena Allah memberikan pemerintahannya. Dasarnya supaya kita melakukan itu sebagai tanda ucapan syukur. Dan kita menghargai dia sebagai yang memerintah kita. Yang tadi saya sebut teokratis. Allah memerintah kita gitu loh. Bukan kita yang memerintah Tuhan ya. Jangan dibalik. Makanya iman orang percaya itu jangan sampai kalau bisa ya, dalam hal terkecil sekalipun, itu jangan sampai kita yang memerintah Tuhan. Tuhan kalau bisa tahun 2021 saya udah punya harta yang melimpah-limpah. Loh siapa kita? Yang nggak salah sih minta. Dalam arti itu kalau memang ujung-ujung kita punya motivasi yang memuliakan Tuhan, it's okay. Tapi ingat, yang harusnya memerintah itu Allah, bukan kita. Jadi apapun yang kita inginkan atau kita harapkan, itu balik kepada tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu loh. Itu yang benar, karena pemerintahan itu harusnya Allah yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah Tuhan. Siapa kita? Berdoa pun semau-maunya kita. Itu loh, jangan sampai itu terjadi. Makanya kenapa dikatakan landasan hukum Taurat itu, dasar hukum Taurat itu bukanlah iman. Jadi walaupun janji dan hukum Taurat itu sama-sama diberikan Tuhan, tapi ini dua hal yang berbeda. Kenapa dua hal yang berbeda? Kita akan masuk di bagian terakhir, yaitu di ayat 15. Roma 4 ayat 15. Sorry kalau misalnya saya ngomong kecepatan, nanti kalau misalnya benar-benar kecepatan kalian rewind aja. Kalau bisa di-download, ya didengerin terus. Oke, Roma 4 ayat 15 kita memasuki bagian terakhir. Di situ dikatakan firman Tuhan, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya. Bacanya tuh mesti hati-hati loh ini. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ini kalau misalnya kita nggak merenungin benar-benar, kita nggak baca benar-benar, pusing. Nafsirannya juga pusing. Pendeta tuh suka garuk-garuk kepala kalau misalnya nafsir Alkitab.
jelasinnya tuh lebih pusing. Kalau dia tuh jelasin, takutnya tuh orang yang mendengar tuh salah pengertian. Makanya kita akan pelan-pelan di ayat terakhir ini. Kenapa bisa ya hukum Taurat membangkitkan murka, terus nggak ada hukum Taurat sama dengan nggak ada pelanggaran? Maksudnya gimana nih? Nah, di sini dikatakan, kita akan ngomongin dulu Taurat sama janji sebelum saya lupa. Taurat sama janji memang sama-sama diberikan Tuhan. Tapi bedanya adalah Taurat itu ada sehingga kita tahu nih apa yang benar, ya ada apa yang salah juga. Kalau misalnya kita melanggar Taurat, di situ ada sanksi. Jadi Taurat itu berkaitan dengan sanksi atau pelanggaran seperti yang dikatakan di ayat 15 ini. Sedangkan janji Allah itu nggak ada hubungannya nih sama hukum Taurat. Janji Allah itu bicara tentang apa yang Tuhan karuniai kepada kita. Nah, lahirnya dengan janji itu yang kita terima, lahirnya apa nih? Apakah itu lahirnya iman? Kita percaya, oh iya nih, gue percaya nih sama janji Tuhan nih. Atau malah nggak percaya, malah jadi kebalikannya, opposite gitu loh. Makanya janji itu bisa melahirkan iman, bisa juga melahirkan, bisa melahirkan iman dengan perbuatan, tapi juga bisa melahirkan iman tanpa perbuatan. Maksudnya gini loh, kita udah percaya janji Tuhan, tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Apa yang Tuhan pengen, maunya kita diberikan doang. Tapi kita nggak mau kasih sesuatu untuk Tuhan. Dalam arti harus kita harus tahu, sadar diri lah. Ketika Tuhan udah kasih janji, ya kita melakukan perbuatan kita pun juga harus sesuai dengan apa yang Dia mau. Jadi jangan sampai kita cuma mau terima enaknya doang, mau terima janjinya doang, punya iman doang, tapi nggak ada perbuatannya. Perbuatan kita nggak menunjukkan karakter Kristus, perbuatan kita nggak menunjukkan kita tuh anak Tuhan. Itu loh. Jadi ada dua perbedaan ya antara hukum Taurat. Hukum Taurat bisa melahirkan pelanggaran atau sanksi, tapi janji Allah melahirkan iman. Makanya kenapa dikatakan dasar hukum Taurat bukanlah iman gitu. Nah, kenapa di sini dikatakan hukum Taurat membangkitkan murka? Karena gini, di dalam pelanggaran itu kita tahu, kalau apalagi kalau kita baca kitab Keluaran ya, di mana bangsa Israel tuh bangsa yang tegar tengkuk. Udah dikasih mukjizat aja, mereka tuh tegar tengkuknya bukan main. Mereka banyak yang melanggar hukum Taurat, mereka banyak yang menyeleweng, banyak yang menyakiti Tuhan. Sehingga ketika Taurat itu dilanggar, ada yang namanya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada mereka. Artinya, ketika hukum Taurat itu diselewengkan oleh manusia yang diberikan hukum Taurat, murka Allah ada di situ. Makanya kenapa hukum Taurat itu membangkitkan murka. Istilahnya gini, kalau kita melihat dari posisinya Allah kan udah kasih janji nih ya. Udah dikasih janji di awal gitu. Dan kita beriman. Tapi ketika Dia kasih hukum, oke, ini hukum untuk kalian harus lakukan supaya ini sebagai tanda kalian adalah anak Allah gitu loh. Tapi ketika orang itu yang diberikan Taurat nggak melakukan itu, artinya kan dia nggak mencerminkan diri dia anak Allah, sehingga murka Allah ada. Dan itu menurut saya wajar-wajar aja. Ketika kita nggak turut, ketika kita nggak mencerminkan diri kita sebagai anak Allah, ya wajar kalau Allah itu murka, dan kita wajar aja kalau kita terima penghukuman atau konsekuensi lah. Lebih simpelnya, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Itu loh yang dimaksud kenapa Taurat itu membangkitkan murka. Kita belajar iman versus Taurat pada hari ini. Taurat bisa membatalkan janji Allah. Semoga pada ngerti ya. Kalau misalnya kurang paham, bisa nonton ulang dan benar-benar renungin apa yang ada di Roma 4 ayat 9-15. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini, di mana kami telah belajar hal yang mungkin sangat berat untuk kita terima pertama kali, tapi kami percaya Allah, di mana firman-Mu sudah tertulis dan firman-Mu sudah kami baca, firman-Mu kami sudah dengar dan kami pelajari. Kiranya apa yang kami dapat pada hari ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru, pengharapan yang baru. Pengharapan kita akan janji-Mu ya Allah adalah melalui iman kami. Dan karena kami percaya karunia-Mu sudah diberikan dahulu sebelum hukum itu ada. Kami percaya bahwa hukum itu ada supaya kami bisa bersyukur, bisa mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang memerintah, Allah yang teokratis, dan bukan kami yang memerintah ya Allah. Biarlah apapun yang harus kami alami di masa-masa yang sulit maupun di masa-masa yang senang, kami percaya bahwa janji-Mu tuh iya dan amin, pasti akan terjadi pada setiap kita. Karena kita pun berhak menerima janji itu. Kita adalah
anak-anaknya Abraham juga, anak-anak perjanjian. Tapi kami percaya janjimu itu adalah janji yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Terima kasih Allah untuk pada hari ini kami akan belajar terus sampai bulan Maret bicara tentang iman versus Taurat. Biarlah pengertian-Mu selalu ada walaupun kami menyaksikan pelajaran ini secara online. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih supaya kami mengerti dan bertumbuh lebih lagi apapun yang terjadi dimanapun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur Tuhan. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sungguh memberkati kita semua kan. Jangan lupa untuk tetap jadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita jadi berkat nggak cuma untuk kita tapi orang sekitar kita juga. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara scan barcode berikut ini. Kita telah selesai beribadah, tetap semangat dalam Tuhan. Kita akan berdoa penutup dan doa berkat oleh hamba-Nya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini di mana Engkau melawat kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Allah menyertai dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Janganlah seorang menganggapmu engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.